Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas bagaimana cara mengelola stres pada ibu hamil. Halo Bunda, perkenalkan nama saya Nita Ananta Maulana. Halo Bunda, perkenalkan nama saya Gaiza Nusantara Khalifa dengan NIM 230207056. Perkenalkan nama saya Nadia Azkia Fitri Hasibuan. Perkenalkan nama saya Nurul Hidayat dengan NIM 230207133. Saya mau tanya, di sini apakah Bunda sering merasa cemas atau terbebani saat kehamilan? Yuk kenali lebih dalam tentang stres pada ibu hamil dan cara mengelolanya agar Bunda dan si kecil tetap sehat. Kesehatan mental adalah komponen penting bagi kesejahteraan ibu hamil. Perubahan fisik, hormonal, dan psikologis selama kehamilan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, terutama pada trimester ketiga. Faktor-faktor seperti kecemasan, kurangnya dukungan emosional, ketidakstabilan ekonomi menjadi penyebab utama dalam kesehatan mental. Menurut WHO, hampir 1 dari 5 wanita mengalami stres pada saat kehamilan atau setelah melahirkan, dengan 20% di antaranya memiliki pikiran untuk bunuh diri. Data Kemenkes RI tahun 2020 menunjukkan 43,3% ibu hamil mengalami gangguan mental, angka yang meningkat menjadi 48,7% saat persalinan. Stres selama kehamilan berdampak serius pada kesehatan ibu, jadi termasuk resiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, hingga gangguan perkembangan otak pada janin. Secara global, 10-15 wanita hamil mengalami gangguan mental dengan angka lebih tinggi di negara yang berkembang. Dukungan dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan mental ibu, yang berdampak langsung pada perkembangan janin dan kesejahteraan bayi di masa depan. Stres itu apa sih? Nah, di sini stres adalah respon tubuh terhadap tekanan mental, emosional, atau fisik. Saat stres juga, tubuh melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol. Nah, jika ini terjadi terus-menerus, bisa berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi ibu hamil. Nah, yang kedua itu ada mengapa ibu hamil rentan stres. Nah, ibu hamil itu mengalami perubahan fisik dan emosional, suasana hati yang berubah-ubah, tubuh terasa lelah, dan lain sebagainya. Nah, kehamilan juga membawa banyak perubahan seperti lonjakan hormon, perubahan metabolisme, dan peningkatan kebutuhan psikologis. Hal ini membuat ibu hamil lebih sensitif dan rentan terhadap stres. Lalu yang ketiga ada penyebab stres pada ibu hamil. Nah, penyebab stres pada ibu hamil itu salah satunya seperti tekanan keuangan, kecemasan kesehatan, kurangnya dukungan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa faktor utama stres pada ibu hamil, yang diantaranya itu seperti perubahan hormon yang mempengaruhi suasana hati, seperti kadang mudah marah, mudah sedih, mudah senang gitu. Lalu yang selanjutnya ada kekhawatiran finansial seperti biaya persalinan atau kebutuhan bayi. Nah, yang selanjutnya ada kecemasan tentang ibu hamil. Ada kecemasan tentang kesehatan ibu dan janin. Lalu ada kurangnya dukungan sosial dari pasangan atau keluarga dan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Lalu yang keempat ada dampak stres bagi ibu dan janin. Nah, dampak stres ini jika dikelola dengan baik, stres bisa berdampak negatif, atau dikelola secara terus-menerus, stres ini akan berdampak negatif seperti yang pertama itu ada ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi dan gangguan tidur. Lalu yang kedua itu ada kecemasan berlebihan dan resiko depresi prenatal. Dan yang ketiga itu ada bayi beresiko lahir prematur atau mengalami gangguan perkembangan. Yang terakhir itu ada cara mengelola stres. Nah, Bunda jangan khawatir karena di sini ada cara
untuk mengelola stres. Seperti yang pertama, itu ada berbicara dengan pasangan, keluarga, atau komunitas ibu hamil, seperti deep talk atau berbicara hal-hal yang harus dibicarakan tentang kehamilan. Dan yang kedua, itu melakukan teknik relaksasi seperti yoga prenatal dan meditasi. Lalu yang ketiga, itu ada berkonsultasi dengan dokter atau psikolog jika stres sulit dikendalikan. Jika Bunda sudah berbicara bersama pasangan, keluarga, atau komunitas dan Bunda masih merasa stres, Bunda bisa berkonsultasi kepada dokter atau psikolog. Lalu yang keempat, itu ada melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau berenang. Dan yang kelima, itu ada meningkatkan edukasi dengan membaca buku kehamilan atau mengikuti kelas prenatal. Ingat Bunda, kehamilan adalah perjalanan yang luar biasa. Kelola stres dengan baik agar Bunda dan si kecil tetap sehat dan bahagia. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika dibutuhkan. Yuk mulai hidup sehat dan tenang sejak sekarang. Jadi Bunda, merelaksasikan pikiran itu merupakan cara yang ampuh untuk mengatasi stres. Di sini saya akan memberikan cara-cara relaksasi saat hamil yang tentunya aman untuk dicoba. Cara yang pertama yaitu atur pernafasan. Mengatur pernafasan ini merupakan cara relaksasi yang mudah namun biasanya sulit untuk dilakukan. Ibu bisa melakukannya secara duduk maupun terbaring. Yang terpenting, ibu berada dalam posisi yang aman dan santai. Kemudian, ibu bisa pejamkan mata dan mulai menarik nafas secara perlahan. Cara ini bisa dilakukan 10-12 menit setiap harinya agar tubuh ibu terasa lebih nyaman. Kedua, yaitu melakukan kegiatan sesuai hobi. Lakukanlah hobi ibu selama hobi tersebut tidak akan mengganggu maupun membahayakan, baik terhadap janin maupun terhadap ibu. Misalnya, hobi menonton, menulis, membaca, ataupun memasak. Namun, jika memasak, pastikan ibu tidak sensitif terhadap bau-bauan yang akan beresiko meningkatkan rasa mual dan muntah. Sebab jika dipaksakan, maka akan beresiko buruk terhadap janin. Cara yang ketiga yaitu berjalan-jalan. Manfaatkan waktu luang yang ibu punya dengan berjalan-jalan. Jika memungkinkan, ibu bisa menenangkan pikiran dengan berwisata. Namun jika tidak, ibu juga bisa berjalan-jalan sekitar area tempat tinggal. Nah, berjalan-jalan dan bersosialisasi ini akan sangat membantu ibu untuk merasa lebih rileks. Yang keempat yaitu senam hamil. Ibu mungkin merasa stres akibat membayangkan rasa sakit yang akan dirasakan pada saat proses persalinan. Senam hamil ini akan membantu mengurangi kecemasan tersebut karena pada saat senam hamil, ibu akan diajarkan bagaimana teknik pernafasan dan cara mengejan yang benar untuk memperlancar proses persalinan. Selain itu, senam hamil juga bisa membantu ibu untuk mengurangi beberapa keluhan yang ibu rasakan selama proses kehamilan. Nah, bagi ibu yang ingin memulai senam hamil, bisa dianjurkan ketika kandungan mulai memasuki usia 28 minggu. Lalu yang kelima, ada manajemen waktu dan aktivitas, seperti membuat daftar prioritas harian untuk mengurangi beban yang berlebihan. Lalu, melibatkan keluarga atau pasangan dalam aktivitas rumah tangga, serta mengalokasikan waktu khusus untuk ibu secara pribadi. Yang keenam, yaitu dukungan sosial dan komunitas. Ibu bisa bergabung dengan komunitas ibu hamil untuk berbagi pengalaman. Lalu, ibu juga bisa menghadiri kelas parenting dan kelas persiapan kelahiran untuk membantu mengurangi kecemasan yang ibu hadapi. Selain itu, komunikasi yang terbuka dengan pasangan dan keluarga juga merupakan hal yang penting untuk membantu mengurangi stres pada kehamilan. Selanjutnya ada konsultasi dengan profesional. Konsultasi kehamilan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin selama masa kehamilan yang bertujuan untuk memeriksa kondisi kesehatan janin dan perkembangan janin. Jadwal konsultasi ini biasanya sudah ditentukan oleh dokter sesuai dengan usia kandungan ibu hamil. Dan yang terakhir ada nutrisi dan gaya hidup yang sehat. Pentingnya menjaga pola makan yang sehat untuk mendukung kesehatan mental, seperti makan makanan yang kaya akan omega 3 dan vitamin D. Selain itu, menghindari minuman berkafein dan makanan yang dapat memicu kecemasan. Lalu, berolahraga ringan juga dapat meningkatkan suasana hati ibu menjadi lebih baik. Jadi kehamilan itu adalah perjalanan unik.
karena dapat membawa perubahan besar dalam hidup. Setiap ibu itu berhak merasa bahagia, percaya diri, dan bangga dengan tubuh dan jiwa yang kuat. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuan untuk melalui proses ini dengan baik. Karena kehamilan adalah kesempatan untuk menemukan kekuatan dan keindahan diri. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh Bunda dalam mengelola stres. Yang pertama adalah fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Jangan biarkan kecemasan dan keraguan itu mengganggu kebahagiaan Bunda. Fokuslah pada hal-hal yang dapat dikendalikan, seperti yang pertama, kesehatan fisik dan mental. 2. Pemilihan nama bayi. 3. Persiapan kamar bayi. 4. Pendidikan prenatal. 5. Dukungan sosial dari keluarga dan teman. Jadi harus menikmati proses ini dan jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Tips berikutnya adalah menikmati momen kecil. Nikmati momen-momen kecil selama kehamilan, seperti merasakan tendangan bayi, melihat ultrasound pertama, mendengar detak jantung bayi, membuat rencana untuk masa depan, berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan teman. Momen-momen ini akan menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Nah, ada tips tambahan, yaitu yang pertama, harus positif dan fokus pada kekuatan diri. Yang kedua, jaga komunikasi terbuka dengan pasangan dan keluarga. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang menyenangkan dan relaksasi. Yang keempat, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Dan yang kelima itu, harus menikmati setiap momen dengan penuh syukur. Selanjutnya adalah afirmasi positif. Afirmasi positif bisa sangat berpengaruh kepada ibu hamil karena pengulangan yang dilakukan akan menghubungkan kembali otak dan merangsang perasaan positif. Setidaknya, itulah penyebab mengapa afirmasi positif sangat berpengaruh menurut Customized Thinking. Selain itu, afirmasi positif yang dilakukan ibu hamil dapat sangat mengurangi stres dan kecemasan yang sangat berpengaruh kepada tumbuh dan perkembangan bayi yang sedang Bunda kandung. Selain itu, Bunda juga menjadi lebih percaya diri saat mengulang afirmasi positif ini oleh Bunda. Afirmasi positif juga bukan hanya bisa diucapkan untuk ibu hamil, tapi calon ayah juga bisa melakukannya, mengatakan kata-kata seperti, "Saya punya energi untuk mendukung istri tercinta selama kehamilannya. Saya mencintai istri dan bayi saya." Kalimat-kalimat afirmasi positif yang diucapkan ayah ini juga akan membantu ibu hamil dalam melewati masa sulit selama kehamilan, dan tentunya untuk mengelola stres dan kecemasan yang berlebih yang sering bermunculan. Jadi, menjaga kesehatan mental ibu hamil bukan hanya tentang kesejahteraan sang ibu, tetapi juga masa depan bayi yang sedang dikandung. Dengan dukungan yang tepat, pengelolaan stres yang baik, dan perhatian dari orang-orang terdekat, perjalanan kehamilan dapat menjadi pengalaman yang sehat dan penuh kebahagiaan. Ingat, kesehatan mental adalah kunci utama untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ibu hamil dan keluarga mereka untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, sehat, dan bahagia. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mari bersama-sama mendukung kesehatan mental untuk masa depan yang